Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudara hari ini? Ada sukacita, ada kebahagiaan di dalam Yesus. Pasti kita merasakan itu. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dalam masa yang sulit dan sukar sekalipun, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan saya yakin pula, Bapak Ibu Saudara tetap menikmati bagaimana hadirat Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan bagi iman kita dalam menjalani hidup ini. Hari ini kita akan kembali menjalani perjalanan hidup kita dalam kuasa Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan bersama-sama bersaat teduh. Kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya. Dan tentunya kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan baru bagi jiwa kita. Untuk itu, sebelum kita baca dan renungkan firman-Nya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kehadirat-Mu pada hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena cinta-Mu bagi kami boleh diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan hari ini. Sebelum kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami akan belajar ya Tuhan. Mari Tuhan menolong kami. Mari Tuhan menyertai kami sehingga kebenaran ini menguatkan kami sekalian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ini firman Tuhan buat kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagia. Tentunya ini merupakan satu kata yang juga artinya bergembira, yang juga artinya bersukacita. Tentunya ketika kita memikirkan tentang kata ini, artinya kita ada dalam suasana yang baik sehingga kita berbahagia. Kalau orang berbahagia karena kejahatan atau sesuatu yang tidak baik, saya kira ini sesuatu yang perlu diperbaiki atau direnungkan kembali. Apa maksudnya itu? Tetapi sesungguhnya berbahagia itu adalah sesuatu yang tentunya kita rasakan suasana yang baik sehingga kita berbahagia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mungkin orang berpikir, saya punya banyak materi, saya punya banyak uang, maka itulah arti kebahagiaan bagi hidup saya. Itulah suasana yang baik bagi saya. Itulah suasana yang berarti bagi saya. Memang betul saudara, ketika kita punya banyak uang, ketika kita punya banyak materi, ketika kita punya banyak kekayaan, memang itu membahagiakan kita. Saudara, apa yang kita mau dengar pada hari ini? Apakah ketika kita berbahagia diukur dengan kekayaan kita, diukur dengan segala sesuatu yang menjadi materi kita, uang kita? Saudara, kita melihat di sini dikatakan berbahagialah orang
yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, ternyata kepercayaan kita yang sungguh kepada Tuhan, itulah yang membuat kita berbahagia secara sempurna. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu uang, kita tidak lagi memerlukan kekayaan, kita tidak perlu lagi memerlukan materi. Tidak, saudara, saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi saudara, yang dikatakan di sini adalah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, itu adalah kebahagiaan yang sempurna. Jadi saudara, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Kita percaya sungguh kepada Tuhan. Kita benar-benar tidak akan pernah menduakan Tuhan. Kita tidak akan pernah mendewakan atau mentuhankan kekayaan kita, segala sesuatu yang menjadi materi kita. Karena semua itu bersifat sementara. Orang begitu banyak materi, orang begitu kaya, orang begitu banyak uang, tetapi hidupnya tidak sejahtera. Karena apa, saudara? Ini intinya. Orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, bukan menaruh kepercayaannya kepada materi, harta, mengandalkan itu semua, tetapi Tuhan. Saudara, di sini dikatakan orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan dikatakan berbahagia. Sungguh luar biasa. Saya dan papa mama, saudara-saudara sekalian, mari kita menaruh kepercayaan kita yang sungguh kepada Tuhan, sehingga kita adalah orang-orang yang berbahagia. Firman Tuhan katakan, tidak seperti mereka yang kembali percaya kepada orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Saudara, itu tidak ada gunanya. Ya. Segala sesuatu yang menjadi pengetahuan kita yang banyak, kita memiliki banyak pengetahuan, kita memiliki banyak hal dalam dunia ini, itu membuat kita menjadi sombong, itu membuat kita menjadi tinggi hati. Firman Tuhan katakan jangan kembali kepada mereka, jangan kembali kepada kondisi itu, karena itu sangat-sangat berbahaya. Atau kita akan kembali kepada sesuatu yang menyimpang kepada kebohongan. Tidak, saudara, kita tidak kembali ke situ, tetapi kita akan tetap menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Sekali kita percaya kepada Tuhan, tetapkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apalah artinya ketika kita mengandalkan diri kita, ketika kita mengandalkan orang lain? Semuanya akan menjadi lenyap, semuanya akan menjadi tidak berguna, semuanya akan habis di dunia ini. Tetapi menaruh kepercayaan kepada Tuhan menuntun kita menjadi pribadi yang akan menikmati kasih dan kemurahan Tuhan kelak sampai di dalam kerajaan-Nya. Tentukan pilihan kita hari ini. Mau percaya terus kepada Tuhan atau mau percaya kepada orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, yang menyimpang kepada kebohongan? Kita menaruh atau mengandalkan kekayaan kita, materi kita. Bapak Ibu, jangan mencari yang sia-sia. Memang semuanya itu berguna, tetapi belum tentu membawa kita untuk mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Belum tentu semuanya itu menjadi jaminan, bahkan tidak menjadi jaminan untuk kehidupan kekekalan kita. Hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang akan memberikan kepada kita kehidupan yang berarti, yang bermanfaat, berguna sampai di dalam kerajaan-Nya. Firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekaliannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh sejenak ada di hadirat-Mu, belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami adalah pribadi-pribadi yang menaruh kepercayaan yang sungguh hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Siapapun itu tidak, ya Tuhan, tetapi hanya Yesus, hanya Engkau Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang kami percayai dalam hidup ini. Meteraikan firman-Mu di hati kami, di pikiran kami Bapa. Mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup ini
hari lepas hari. Berkati seluruh jemaat Tuhan, di dalam pergumulan mereka Tuhan ada, menyertai memimpin. Di dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Di dalam penderitaan sakit dan penyakit Tuhan menolong, menjamah, memulihkan. Dalam nama Yesus Engkau menyertai, Engkau memberikan kekuatan dalam hidup mereka. Di dalam tugas dan pekerjaan Tuhan akan menyatakan berkat-Mu dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Bapa. Ini syukur kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Papa Mama, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari jalani hidup kita hari ini. Perenungan kita ini menguatkan kita, meneguhkan kita untuk tetap berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Taruhlah kepercayaan kita hanya kepada Dia Allah, pemilik hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.